Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di praktikum pemasaran jasa. Kita akan secara spesifik saat ini kita akan bahas tentang customer roles ya. Sebelumnya pada sesi yang lalu kita udah bahas tentang employee roles. Jadi dari internal dari employee gitu, bahwa employee itu adalah ya service-nya sendiri itu adalah employee gitu ya. Karena customer ketika berada di service encounter, mereka akan bertemu dengan employee-employee ini pada kebanyakan jenis service ya, yang mungkin nggak automated gitu. Nah, nanti di sini kita akan bahas juga tentang bagaimana kalau service-service itu di-deliver secara terotomatisasi ya, menggunakan device-device tertentu seperti misalnya ATM dan mesin-mesin canggih lain sebagainya. Sehingga customer itu nggak perlu lagi ketemu dengan yang namanya employee. Jadi mereka langsung ketemu sama mesin atau ketemu dengan sistem langsung dan itulah service encounter-nya. Oke, jadi kita balik sedikit. Kita di sini akan bahas customer role ya. Jadi peran dari customer dalam men-shape, jadi dalam membentuk, dalam menciptakan value juga di dalam sebuah service gitu. Nah, kenapa ini penting sih kita kita pelajari gitu ya di pemasaran jasa? Ini justru yang menjadi karakteristik yang berbeda memang dengan pemasaran retail ya, pemasaran produk-produk barang gitu. Kenapa ini berbeda? Karena di sini dijelasin bahwa services are actions or performances often produced and consumed simultaneously. Jadi langsung diproduksi dan langsung dikonsumsi secara bersamaan gitu ya, secara langsung. Jadi nggak pakai jeda, beda dengan kita udah bahas ya sebelumnya di awal-awal banget, nggak beda seperti barang. Barang itu kita ciptakan di ruang atau mungkin di fasilitas yang isolated ya, yang orang nggak bisa masuk di situ, customer nggak bisa masuk di situ, lalu barang itu jadi, udah barang itu baru dijual gitu ya. Orang nggak bisa ikut campur dari proses produksinya. Jadi misalnya kita ngomong tentang Apple ya, misalnya produk iPhone gitu. Ya mungkin dikerjakan pihak ketiga oleh pihak atau perusahaan di China sana ya. Salah satu perusahaan mungkin saya kurang tahu mungkin nama perusahaannya apa. Cuman fasilitas itu nggak akan bisa dimasukin oleh customers gitu ya. Jadi mereka sangat ketat banget protokol mereka terhadap terhadap sistem produksinya mereka, proses produksinya mereka dijaga ketat banget dan orang nggak bisa masuk karena memang standarnya mereka ketat gitu ya. Jadi iPhone yang diciptakan, yang diproduksi itu harus memiliki standar tertentu yang sama persis dengan iPhone-iPhone yang lain gitu ya. Jadi kalau iPhone ada bedanya dengan standar maka itu termasuk barang yang defect gitu ya. Jadi nggak ada akses buat customer untuk ikutan di sana, untuk ikutan, oh saya kayaknya mau ini deh, mau iPhone yang ada kameranya jangan cuma 3 gitu, kameranya itu kalau bisa 5 gitu ya, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kita lakukan di pasar untuk produk manufaktur atau produk barang-barang eh, ini ya, barang-barang fisik yang di retail. Nah, sekali lagi ini berbeda dengan posisi kita ketika kita memasarkan produk produk jasa gitu ya. Jadi produk jasa itu karena langsung diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan dan ada di situ namanya service encounter ya. Service encounter itu adalah tempat di mana service itu sebenarnya juga di-create, juga dikonsumsi gitu. Jadi secara langsung. Nah, customer di situ bisa mempengaruhi kualitas service dari yang di-deliver gitu ya. Jadi di sini juga disebutin customer participation at some level is inevitable in all service situations. Jadi peran serta keikutsertaan dari customer-customer ini di titik-titik tertentu at some point itu memang nggak bisa dihindari dan memang bisa jadi memang itu yang dibutuhkan gitu ya dari sebuah service. Bisa jadi memang kita membutuhkan peran serta dari customer itu untuk membentuk experience mereka sendiri gitu ya. Nah, di sini kita akan review sedikit tentang karakteristik ya dari partisipasi dari customer itu di berbagai macam services ya. Kalau di sini secara levelnya itu dibagiin menjadi 3. Yang pertama adalah low, kemudian yang tengah ada moderate, dan yang terakhir ada high gitu ya.
Kita bahas yang low dulu yang berwarna biru, customer presence required during service production gitu ya. Jadi di sini sebenarnya untuk level keikutsertaan, level partisipasi dari customer ini di sebuah service itu kecil ya, kecil, cuman seperti disebutin di sini kehadiran mereka tetap diperluin gitu ya. Jadi biasanya service-service ini adalah service yang terstandarisasi banget ya, yang standarnya ketat banget gitu. Kemudian karakteristiknya juga service yang provided regardless of any individual purchase gitu ya. Yang walaupun orang belinya satuan atau orang minta customize itu nggak bisa gitu. Jadi tetap aja dikasih yang udah ini ya, yang udah template-nya dari mereka gitu, yang udah standarnya dari mereka. Kemudian payment may be the only required customer input gitu. Jadi maksudnya di sini apa? Jadi yang bisa ngevalidasi, yang bisa ngasih input ke kita itu adalah payment. Artinya pendapatan kita gitu. Kalau misalnya pendapatan kita jelek, oh berarti service ini nggak diminati oleh customer gitu kan. Nah, cuman dari situ aja artinya itu baru kelihatan di belakang gitu, nggak kelihatan di tengah-tengah gitu ya, nggak kelihatan ketika misalnya service itu lagi di deliver gitu. Nah nanti contohnya apa? Akan ada di slide berikutnya. Kemudian yang kedua ada moderate, itu customer inputs required for service creation ya. Jadi client inputs itu bisa memberikan kontribusi untuk mengcustomize service yang udah terstandar sebenarnya. Sebenarnya standarnya udah ada, cuman di sana masih ada ruang untuk customization ya. Kemudian provision of service requires customer purchase. Ini jelas ya, jadi memang mensyaratkan adanya pembelian dari customer. Kemudian customer inputs are necessary for an adequate outcome, but the service firm provides the service gitu. Jadi memang di sini disyaratkan adanya peran serta juga dari customer-nya, cuman sebagian besar dari service itu tetap di-deliver sama perusahaan gitu ya, sama provider gitu. Itu karakteristiknya. Dan yang terakhir adalah yang high ya, customer co-creates the service. Jadi sering kalau di service kita ngomong tentang co-creation, co-create gitu ya. Customer dan provider kita sama-sama create service yang kita pengen gitu, yang sama-sama kita pengen sebenarnya. Kita pengen sebagai provider, kita pengen customer itu puas, dan sebaliknya customer juga pengen customer itu puas dan mereka juga pengen di-serve dengan baik oleh provider gitu. Mereka pengen create an experience ya. Jadi mereka pengen buat experience yang baik dari keikutsertaan mereka di dalam sebuah service gitu. Nah, karakteristiknya seperti apa? Yang pertama ada active client participation guides the customized service ya. Jadi ini lebih customized lagi ya kalau dari yang sebelumnya tadi. Jadi yang tadi hanya sebatas input aja yang bisa memberikan kontribusi ke layanan yang udah terstandarisasi sebenarnya kalau yang di moderate ya. Nah, kalau yang di high ini active client participation guides the customized service. Jadi ketika di situ ada engagement, ada keikutsertaan yang aktif dari customer, maka itu bisa men-shape, bisa membentuk customized service-nya itu sendiri gitu ya. Jadi ini emang cenderung udah lebih advance ya, udah lebih customized. Kemudian service cannot be created apart from the customer purchase and active participations gitu. Jadi ya tentu di sini juga mensyaratkan adanya transaksi itu sendiri ya, ada yang transaksi dari customer, disitulah baru terjadi customization ya, dan dengan adanya active participation tadi. Di sini yang terakhir customer inputs, choices, and actions co-create the outcome gitu ya. Jadi outcome-nya bakal berbeda-beda di tiap customer, berbeda sekali dengan yang biru tadi, dengan yang low. Kalau yang di low tadi nggak akan berbeda ketika orang belinya satu, ketika orang beli banyak, minta customize segala macam, tetap mereka servisnya dapat yang seperti itu gitu ya. Karena emang itu udah standar yang mereka, karena servis mereka udah sangat-sangat terstandar. Berbeda dengan yang paling kanan ini, semakin banyak input dari customer, semakin choice-nya semakin beragam, kemudian actions-nya juga yang dilakukan juga semakin berbeda-beda, maka kemungkinan outcome yang dihasilkan juga akan berbeda-beda dari customer satu dengan customer yang lain. Nah ini dia contohnya ya, contohnya kalau yang low itu ada di produk consumer ya, consumer ini berarti produk B2C maksudnya, business to consumer, itu airline travel, kemudian motel stay, kemudian fast food restaurant. Jadi
kita udah bisa lihat ya di sini kalau misalnya di airline travel gitu, misalnya kita di pesawat pesawat let's say Lion Air gitu ya, kita nggak bisa minta service yang aneh-aneh ya. Ya udah semuanya dapat service yang sama seperti itu gitu ya. Semuanya dapat service yang sama gitu. Kita nggak bisa minta yang aneh-aneh, kita nggak bisa ngelakuin yang aneh-aneh juga di dalam pesawat gitu. Jadi experience-nya pretty much setiap orang bakal sama harusnya ya, harusnya bakal sama. Kemudian motel stay, nah di sini sebut motel karena ini mungkin lebih lebih menjurus ke hotel yang um, murah ya, hotel yang budget. Kemudian fast food restaurant itu juga sama. Jadi kalau di McDonald dan segala macam, kita mau beli satu kayak atau mau beli banyak kayak itu mungkin susah untuk customization ya, kecuali mungkin di tertentu ya, di tertentu aja seperti misalnya kalau misalnya kita punya event ulang tahun dan atau party dan lain sebagainya, kita bisa sewa ruangan tertentu dengan harga tertentu dan customization ya di situ. Kemudian yang low ini B2B-nya apa? Contohnya B2B adalah uniform cleaning service, pest control gitu ya. Pest control ini B2B ya di perusahaan kalau misalnya mereka pembasmi hama tikus misalnya. Kemudian interior greenery maintenance service gitu ya. Itu gabung harusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang untuk yang moderate itu consumer itu haircut ya. Haircut kita bisa ngasih input gitu kan ya. Saya mintanya kalau cowok mungkin ya. Yang sering kita lihat kan sebenarnya ada gambar top collection gitu kan. Jadi gambar-gambar itu udah zaman dulu ya. Mungkin sekarang sih udah nggak populer. Jadi dulu kita bisa lihat gambar dari model rambut yang unik-unik gitu ya. Kita bisa pilih salah satu dari mereka pengen gambar yang gaya rambut dengan gambar yang seperti apa gitu ya. Kita bisa nunjuk itu. Atau kita bisa sekedar sampaikan input kita secara pribadi, kita pengen misalnya pinggirnya mau tipis, belakang mau tebel, atas mau tipis gitu ya. Contoh kayak gitu. Jadi itu input dari kita. Cuman yang benar-benar nanti melaksanakan motong rambutnya ya barber sendiri ya. Jadi mereka yang tukang potongnya sendiri ya. Jadi kita nggak ikutan pakai mesin mesin potong rambutnya untuk ngarahin mesinnya ke sini ke sana kemari enggak ya. Jadi kita cuma ngasih input doang gitu ya. Jadi hasilnya memang akan dipengaruhi dari input yang kita berikan. Kalau misalnya kita diam aja gitu ya, kita diam aja gitu, potong rambut seperti apa mas gitu, tipis gitu mungkin. Seperti itu aja yang mungkin kita akan dapat outcome yang nggak terlalu kita nggak terlalu sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Makanya apa ya, semakin baik input yang kita berikan, semakin sesuai dengan ekspektasi kita, maka akan ada kemungkinan outcome-nya juga akan sesuai dengan ekspektasi kita juga gitu. Kemudian full service restaurant gitu ya, juga yang full service beda ya. Kalau yang tadi kan fast food, kalau ini berarti full service. Itu biasanya kita bisa minta yang aneh-aneh gitu, misalnya masakannya minta nggak terlalu asin atau nggak terlalu pedes dan lain sebagainya ya. Nah itu berbeda kalau misalnya di fast food tadi ya. Di fast food kita nggak bisa minta paket ini nanti pedesnya sedikit aja segala macam ya, nggak bisa gitu. Standarnya udah mereka kayak gitu. Kalau mau pedes ya ambil sambalnya sendiri dan selesai gitu kan ya. Kemudian balik yang ke moderate, kemudian yang berikutnya adalah B2B ya, agency created advertising campaign gitu. Jadi kalau misalnya kita sebuah marketing agency ya atau advertising agency, kita buat campaign tertentu, maka yang buat sebenarnya kita, gitu. Yang buat kita dari mungkin data-data input-input yang dikasih sama klien kita. Jadi tetap kita yang buat gitu kan. Kemudian payroll service, freight transportation, saya kira udah clear juga. Yang terakhir adalah high. Yang high di consumer itu marriage counseling ya. Jadi ini kan jasa jasa konsultasi pernikahan gitu kan. Ini mungkin untuk mereka yang maksudnya udah menikah ya, yang udah menikah, kemudian mereka ada masalah dan lain sebagainya, mereka konsultasi. Di Indonesia sih nggak populer sebenarnya ini. Atau saya nggak tahu, mungkin ada juga. Saya belum pernah tahu kalau di Indonesia. Cuman kalau marriage counseling ini kita bisa bukan kita ya, maksudnya orang yang melakukan konsultasi itu ya mereka ngasih input, kemudian mereka ngasih feedback, mereka ngasih banyak hal ya. Jadi di sini memang akan ada co-creation. Jadi orang-orang ini maunya apa, seperti apa, mereka melakukan apa, actionnya ketika service itu di deliver, itu akan berpengaruh kepada outcome-nya nanti, gitu ya.
Kemudian personal training gitu ya. Personal training ini misalnya kalau di gym ya, di gym itu kita yang lakuin repetisi, ngelakuin gerakan-gerakan di gym pakai mesin ini mesin itu sebenarnya kita gitu ya. Jadi inputnya dari kita juga ada, kita pengen set target misalnya ke Mas PT-nya ya, personal trainernya, Mas, saya sebenarnya target saya tuh kayak gini, badan saya tuh ya terlalu berotot lah, cuman atletis aja gitu. Nah, nanti dari PT akan ngeset programnya untuk gitu ya, badan atletis dengan mempertimbangkan analisis kondisi kita sekarang kayak gimana, berat badan kita berapa dan segala macam. Maka dia ngeset programnya nanti ya. Cuman yang ngelakuin siapa? Ya berdua gitu ya. Apalagi yang ngelakuin di atas mesinnya sendiri, di atas alat-alatnya di gym ya kita sendiri gitu kan ya. Jadi orang yang nge-gym bukan PT-nya gitu ya, bukan kita ngasih input terus masnya itu yang gerak-gerakin alatnya buat kita terus badan kita jadi gitu ya, nggak kayak gitu kan. Sama weight reduction program juga sama B2B-nya. Kalau di sini manajemen consulting ya, manajemen consulting itu berbeda dengan tadi ya marketing atau advertising agency gitu. Kalau manajemen consulting itu lebih dalam, lebih lebih sampai biasanya kalau misalnya kita ngidentifikasi masalah itu sampai ke root-nya, sampai ke benar-benar masalahnya apa yang ada di perusahaan itu, kita pengen solve kayak gimana, action plan kita kayak gimana dan segala macam. Jadi lebih 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 dalam. Engagement-nya juga lebih tinggi nih ya. Kemudian installation of computer network gitu. Jadi saya kira udah bisa dipahami ya. Kalau untuk contoh sih saya kira banyak ya. Kemudian kalau kita ngomong tentang customer roles, yang pertama customers itu bisa jadi productive resources ya, dilihat dari perspektifnya perusahaan gitu. Ya mereka jadi orang-orang yang ini aja keikutsertaan mereka ke apa ya, ke partisipasi mereka itu jadi sesuatu yang beneficial, jadi sesuatu yang berarti buat perusahaan gitu. Nah, berartinya kayak gimana gitu ya. Jadi um, kalau misalnya customers itu lebih 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 aktif, lebih sering ngelakuin sesuatu, maka ya dari service itu juga bakal lebih lebih cepat outcome-nya tercapai gitu kan ya. Jadi nge-view-nya lebih ke situ ya. Jadi lebih di view bahwa customer ini adalah bagian dari perusahaan gitu. Jadi di sini ya sebutin if customers contribute effort, time, or other resources to the service production process, they should be considered as part of the organization. So, maksudnya di sini adalah ya mereka sebenarnya ngelakuin hampir sama dengan yang dilakuin oleh pegawai gitu ya. Mereka ngabisin waktu, mereka juga berusaha ketika menggunakan service ini, ya maka mereka dilihat sebagai resources juga gitu ya, yang mereka harus dimanfaatkan gitu. Di sini seperti itu ya. Kemudian yang kedua, customers as contributors to quality, satisfaction, and value gitu. Jadi kalau yang di sini maksudnya lebih ke kontributor gitu ya, lebih lebih positif sih view yang di sini. Jadi customers can play as a contributor to their own satisfaction and the ultimate quality and value of the services they experience, since they are creators of and co-creators of value gitu. Jadi maksudnya di sini adalah ya mereka itu co-creators gitu ya. Mereka itu yang punya andil juga dalam menentukan kepuasan mereka sendiri, dalam menentukan value dari sebuah bisnis dan kualitasnya kayak gimana yang pengen mereka perceive gitu ya, yang pengen mereka dapat gitu dari mereka udah punya ekspektasi, kemudian harapannya mereka juga ngerti apa yang harus dilakukan dalam service ini, dan kemudian mereka dapat ekspektasinya. Sama kayak tadi misalnya contohnya seperti di sebuah gym tadi ya, mereka ngerti ekspektasinya apa. Oke, ekspektasiku adalah aku pengen badanku atletis gitu ya, badanku atletis, nggak perlu yang gede-gede banget kayak binaragawan gitu ya misalnya. Mereka udah ngerti ekspektasinya seperti itu, gambarannya udah ada, saya pengen jadi seperti ini gitu ya, bayangannya di mereka udah ada. Dan mereka dari program yang disampaikan di PT udah ngerti juga, oke ini yang harus aku lakukan, dan mereka bisa melakukan itu dengan baik gitu ya. Mereka berkontribusi kepada servisnya ini dengan baik juga gitu kan. Nah nanti kemungkinan outcome-nya adalah seperti yang mereka ekspektasikan gitu ya. Jadi perceive outcome-nya, perceive value-nya nanti akan cenderung sama dengan apa yang mereka ekspektasikan. Yang itu sebenarnya adalah target dari sebuah service gitu ya. Jadi kita minimalisir antara gap antara ekspektasi dan perceive service ya. Jadi kita bisa mungkin meminimalisir itu. Nah, dengan mengoptimalkan pemahaman kita terhadap
partisipasi dari customer tadi, maka harapannya kita bisa mengarahkan customers, bisa encourage mereka juga untuk ngelakuin hal yang semestinya mereka lakuin untuk mereka sendiri sebenarnya. Dan actually nggak sekedar untuk mereka sendiri sih, juga untuk kita gitu ya. Ketika mereka puas dengan servisnya, padahal mereka yang ngelakuin itu kan, kayak nge-gym kan sebenarnya mereka yang capek juga gitu kan ya. Cuman kita nyediain alatnya, nyediain programnya, nyediain PT-nya gitu kan. Cuman dengan mereka puas di sini, kemungkinan ya itu tadi ya, mereka akan bisa menjadi loyal customer, kemudian mereka juga bisa jadi menyebarkan kebaikan itu ke orang lain melalui word of mouth, kemungkinan melalui review dan lain sebagainya gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh customers yang puas gitu ya. Yang ini ketiga sebenarnya, customers as competitors ini ada di halaman berikutnya, cuman di sini ada sedikit kesalahan, jadi ketulisan di situ. Nah, di sini juga ada salah satu contoh buat kalian mungkin yang rumahnya Jakarta ya, rumahnya Jakarta atau daerah Tangerang ya, kalau nggak salah. Saya kurang tahu ini posisinya di mana IKEA di Jakarta, karena ya saya nggak pernah ke sana juga. Cuman di IKEA ini, seperti di IKEA, salah satu IKEA yang pernah saya datangi juga, yang bukan di Jakarta, itu memang konsep tokonya berbeda ya, dari konsep toko furnitur yang ada di dunia sih kebanyakan gitu ya. Jadi nggak cuma di Indonesia, ini jadi hal yang baru gitu. Jadi ketika kita masuk ke tokonya IKEA, nanti kalian bisa bisa search di YouTube ya, gimana bentuk tokonya IKEA, yang sebenarnya ini adalah perusahaan yang jual furnitur, yang jual barang ya. Cuman akhirnya mereka nggak hanya jual barang, mereka jual experience ketika masuk ke tempat mereka gitu ya. Betapa kalau misalnya kita masuk ke tempatnya mereka, ke IKEA ini, itu berbeda kalau misalnya let's say kita ngomong di Indonesia itu dengan informal gitu ya. Atau dengan ya informal lah ya, yang saya mungkin pernah masuk dengan informal berbeda gitu. Padahal mereka sama-sama modern sebenarnya. Cuman bedanya kalau di IKEA kita uh, alur perjalanan kita dari entrance sampai exit itu sudah diatur gitu ya. Jadi udah ngebentuk experience kita. Jadi nanti di bagian pertama itu misalnya kita ketemu tempat apa ya, furnitur-furnitur ruang keluarga dan lain sebagainya yang udah di set seperti di dalam rumah gitu ya. Jadi kita bisa melihat barang-barang itu bagaimana mereka udah diposisikan seperti ada di rumah gitu ya. Jadi kita sebenarnya seperti masuk ke miniatur sebuah rumah gitu ya. Kemudian ada nanti bagian kantor, bagian lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka mengoptimalkan experience dari customers yang masuk di situ gitu. Dan itu juga jadi motivasi juga buat IKEA untuk bukan nge-push ya, untuk membuat customer ini juga merasa bahwa saya nggak akan ninggalin IKEA tanpa beli satu hal pun gitu ya, walaupun hal kecil gitu, nggak masalah gitu kan. Cuman itu sama seperti yang saya alami ya, saya beli beberapa hal yang kecil sebenarnya, beli beberapa hal yang kecil, cuman sebenarnya kalau di jumlah secara total ya ya lumayan nggak sedikit gitu ya. Cuman sebenarnya barang yang dibeli juga barang-barang kecil gitu ya. Nah, itu yang ditampilkan oleh IKEA gitu ya. Kemudian nggak sampai situ aja gitu, nggak sampai ketika nggak sampai hanya kita bahas tentang tadi ya rute perjalanan alur dari kita masuk sampai kita keluar, juga kita akan ngomongin tentang bagaimana pembeli-pembeli IKEA ini nanti harus ngerangkai furniturnya sendiri gitu ya. Dan itu kan something yang kayaknya yang ngapain sebenarnya kita kita beli sesuatu yang masih bongkaran gitu ya, yang masih belum belum dirangkai gitu kan. Kita harus ngerangkai sendiri gitu. Cuman justru di situ yang jadi value dari IKEA ini ya. Jadi mereka emang mengencourage kita untuk nanti setelah misalnya yang tadi di alur tadi ya, kita ngeliat miniatur-miniatur tadi, kita misalnya ngelihat ada lemari yang bagus, kita lihat kodenya berapa, kita tulis kodenya berapa, nanti kita cari di rak-nya di bagian akhir. Di bagian akhir tuh nanti hanya akan ada rak-rak barang-barang di dalam kardus yang masih belum dirangkai. Dan itu nanti yang kita ambil sendiri, udah langsung kita bayar, kita bawa pulang gitu ya. Dan nanti sampai di rumah kita rangkai sendiri. Nah, di situ emang tujuannya adalah membuat experience yang lebih dari pembelian furnitur gitu ya. Jadi ada kemudahan juga di situ bahwa barang yang kita beli
walaupun mungkin agak besar karena mungkin dia posisi belum dirangkai, maka bisa langsung kita bawa pulang gitu kan ya. Berbeda kalau misalnya kita beli barang lemari agak gede nggak cukup di mobil, kita nunggu delivery gitu ya. Nah kalau di sini enggak gitu, kita bisa membawa langsung dan ngerangkainya sendiri, dan panduan untuk merangkainya pun lumayan menarik gitu ya. Jadinya ya itu bisa jadi semacam challenge buat kita yang beli untuk bisa ngerangkai produk itu dengan baik. Jadi itu salah satu contoh yang sebenarnya ini ada di retail produk ya. Jadi bukan di jasa sebenarnya, cuman ketika kita ngomong jasa kan kita nggak hanya ngomong perusahaan jasa in general ya, tapi juga jasa yang ada dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan jasa sendiri atau perusahaan retail. Oke, kemudian kita ngomong juga tentang customer rules yang terakhir ya. Yang tadi yang ketiga adalah customers as competitors gitu. Nah, di sini apa sih maksudnya kok mereka disebut kompetitor gitu kan? Kompetitor bukannya sesama provider gitu ya. Di sini maksudnya adalah kalau misalnya kita menyediakan self service ya, self service yang bisa jadi di poin tertentu, di titik tertentu itu nanti bakal dipersif oleh customer sebagai sesuatu yang ya kalau ini aku harus ngelakuin sendiri, kenapa juga aku harus datang ke provider ini gitu kan ya. Ya udah aku mending lakuin semuanya aja sendiri gitu kan. Atau mungkin untuk jasa tertentu yang B2B gitu ya misalnya. Ada beberapa jasa tertentu yang di perusahaan salah satu perusahaan itu di banyak perusahaan, sorry, di banyak perusahaan itu memang di subkontrakkan gitu ya, di outsource kan. Jadi misalnya kayak yang biasa banget adalah jasa cleaning service gitu ya. Jasa cleaning service biasanya akan dikasihkan ke pihak ketiga gitu, atau jasa rekrutmen karyawan gitu. Kalau misalnya itu memang di perusahaan tersebut nggak punya kompetensi di sana ya. Jadi rekrutmennya saya tahu beberapa BUMN waktu itu juga mengoutsourcekan ke perusahaan HR tertentu gitu ya. Jadi mereka nggak melakukan rekrutmennya secara mandiri, secara in-house maksudnya. Nah di sini akhirnya ada pertentangan ya, ada kegelisahan gitu kan dari customer gitu. Terutama ini kalau kita ngomong tentang B2B ya, bahwa gimana sih yang baik kira-kira buat kita, apakah kita outsourcekan pekerjaan tertentu atau kita lakuin sendiri aja. Kalau misalnya di perusahaan kita bisa uangnya ada, kemudian ya tinggal beli alat-alatnya doang, untuk rekrutmen juga nggak susah, untuk cleaning service, kemudian untuk maintain-nya juga kita bisa ngerasa mampu dan lain sebagainya. Ya udah mungkin dengan pertimbangan ekonomis juga, dengan in-house kita jadi lebih murah, maka itu mungkin bisa kita lakukan secara in-house gitu ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita ngerasa itu nggak mampu, ya ngapain sih kita ngerjain, mikirin kerjaannya cleaning service gitu ya, mikirin gimana buat gedung ini jadi bersih gitu ya. Udah kasih aja ke perusahaan lain gitu yang mikirin itu, kita tinggal bayar doang gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Makanya di sini ada yang di bagian orange ini adalah considerations-nya ya. Jadi pertimbangannya apa aja sebenarnya kira-kira ketika kita menentukan bakal kontrak tadi itu bakal outsource atau bakal in-house gitu ya. Yang pertama ada expertise capacity ya. Kemudian yaitu keahlian yang kita punya, itu kita udah punya kalian di sana atau belum. Kemudian resource-nya, udah ada resource buat itu belum gitu ya. Kalau misalnya tadi cleaning service ya, alat-alatnya, ya sistemnya gitu ya. Kemudian time capacity, waktunya kita buat ngurusin itu ada atau enggak, economic rewards kira-kira itu jadi lebih murah atau enggak gitu ya, atau sebenarnya sama aja ya, kalau sama aja ngapain kita ngerjain repot-repot sendiri ya. Kemudian psychic rewards gitu ya, yang itu ada reward lain yang non ekonomis gitu ya. Jadi misalnya kalau di perusahaan sorry di rumah-rumah misalnya, kalau kita menggunakan jasa tertentu ya, ya kita emang ada value tertentu yang membuat kita ngerasa ngerasa bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau misalnya ada orang lain ngerjain itu, misalnya kita pakai Go Clean gitu ya. Oh, kita bisa ngasih ya bagi-bagi rezeki lah buat orang lain juga gitu kan. Itu contoh salah satu rewardnya kalau yang untuk di pasar consumer ya. Kemudian berikutnya trust dan control. Saya kira itu udah clear ya. Oke, nah kita masuk sekarang ke pembahasan tentang self-service technologies ya. Jadi kita tadi udah sempat nyinggung tentang self-service. Self-service itu adalah services produced entirely by the customer without any direct involvement for interaction with the firm's employees. Ini persis ya yang saya tadi sampaikan. Di sini ketika di service encounter itu nggak ada peran dari employee sama sekali. Employee itu
sama sekali nggak hadir di sini, bahkan mereka nggak tahu gitu ya. Jadi ada misalnya nggak tahu kalau mereka nggak nyari maksudnya. Jadi misalnya pegawai bank gitu ya, pegawai bank di cabang tertentu, misalnya kita ngomong di bank BCA lah, bank BCA cabang Surakarta gitu ya. Mereka nggak akan ngerti, orang ini sendiri ya, tanpa bantuan sistem, mereka nggak akan ngerti kalau misalnya saya lagi ke ATM BCA untuk narik uang, untuk transfer dan lain sebagainya gitu ya. Yang ngerti sistemnya. ATM-nya ngerti, sistemnya ngerti, dan itu tercatat gitu ya. Itu benar, cuman pegawainya nggak akan ngerti, bahkan direkturnya pun juga nggak akan ngerti, dan mereka emang nggak perlu tahu gitu ya, biarkan sistem ini yang bekerja. Jadi nggak ada keikutsertaan secara langsung dari pegawai, dari employee-nya mereka dengan customer ya di service encounter-nya. Nah, contohnya ini banyak banget ya, banyak banget sekarang udah banyak banget. Kalau yang ini contohnya kita ambil dari buku kan, jadi mungkin sebagian besar masih belum ada di Indonesia karena memang ini kita ambil dari buku yang saya nggak yakin ya ini British atau American ya, dari Amerika atau UK. Cuman ya inilah yang biasanya ada ya. Mesin ATM itu jelas, kemudian pay at the pump ini jarang ya di tempat kita ya, jadi SPBU biasanya kita mesti diisikan gitu ya, jadi masih belum populer di Indonesia. Kemudian airline check-in itu udah ada juga, hotel check-in udah ada sama check-outnya, kemudian automated car rental ini ini um, belum ada ya, mungkin bakal hampir nggak ada di Indonesia karena ini beresiko sekali ya. Kalau di Indonesia sih masih tingkat resikonya masih cukup tinggi untuk mobil bisa dicuri. Kemudian online driver's license ini nggak ada dan lain sebagainya sih sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalnya kalian bisa name it, apapun banyak sebenarnya yang bisa kita sediakan secara self service gitu ya. Termasuk kalau kalian jualan, misalnya ada beberapa contoh mahasiswa yang jualan di kampus gitu ya. Eh, apa namanya? Toko atau warung ya, warung kejujuran kalau nggak salah yang namanya. Ini warung kejujuran. Kita self service gitu ya. Kita ngambil barangnya, kita naruh uangnya gitu. Nah, sebenarnya di sini kita akan masalah yang akan terjadi adalah apakah customers itu ngerasa nyaman, ngerasa ngerasa mereka perlu untuk menggunakan jasa self service ini, atau mereka sebenarnya ngerasa bahwa itu nggak itu nggak nyaman gitu ya. Mereka harusnya berhadapan dengan manusia, kenapa digantiin mesin sih gitu kan. Jadi kayak saya pernah contohin di beberapa pertemuan terdahulu gitu, saya pernah nyebutin bahwa kayak misalnya di perbankan gitu ya, di perbankan ketika ada masalah, untuk beberapa bank sudah mulai menggunakan robot ya, atau menggunakan bot, phone bot atau apa ya namanya, itu lebih advance ya. Jadi mereka menjawab pertanyaan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, apakah customer ini lebih suka dengan service yang seperti itu atau dengan mereka ketemu langsung dengan manusia, itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Karena ketika mereka nggak seneng ya bisa jadi experience mereka, perceive value dari service yang mereka terima dari automated service ini juga bisa jadi kecil gitu kan, bisa jadi nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, yang terakhir ini, bagian terakhir adalah strategi untuk gimana caranya kita meningkatkan partisipasi dari customer di bisnis kita sebagai provider ya. Jadi ini adalah beberapa kiat atau beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk ini ya, mencapai effective customer participation ini. Yang pertama adalah define customer's role, clarify level of participation. Jadi kita harus ngerti kira-kira level dari partisipasinya kayak gimana. Tadi ya level itu yang low, moderate, sama high gitu. Jadi kita pengen mereka ada yang di level mana gitu ya. Dan kita harus tahu juga mereka pengen yang di level mana kira-kira gitu ya. Jangan kita asal suka-suka, wah kayaknya lebih canggih, mereka lebih suka gitu ya. Belum tentu gitu ya. Belum tentu dengan lebih canggih di serve oleh mesin mereka mereka lebih lebih seneng, belum tentu juga gitu. Kita harus ngerti ekspektasi dari mereka juga gitu ya. Kemudian identify specific job and task, saya kira udah jelas. Understand implication for productivity, quality and satisfaction gitu ya. Jadi ya yang implikasinya dari partisipasi dari customer tadi yang udah kita tentuin itu kira-kira implikasinya apa buat produktivitas gitu ya. Kira-kira dengan kita pakai mesin itu kira-kira lebih produktif nggak, atau mungkin counter produktif ya. Jadi bisa jadi dengan mesin orang nggak banyak pakai, akhirnya layanan kita nggak gitu laku, dan
ya udah gitu ya. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Dan sama ya terhadap satisfaction mereka ini tadi udah saya sebut ya. Jadi kita harus pertimbangkan satisfactionnya dari customer ini ketika kita memilih level of participation tertentu tadi ya. Kemudian recruit, educate, and reward customers gitu. Jadi bahasanya di sini emang recruit ya. Jadi kayak kita merekrut karyawan gitu kan. Identify and recruit appropriate segments ya. Jadi tentukan segmennya dengan clear ya. Segmen yang sesuai. Jadi jangan kita menaruh level of participation di segmen yang nggak pas gitu ya. Jadi contohnya kayak tadi misalnya segmennya kalau misalnya segmen kita in terms of ini ya kemampuan ekonomi, misal kemampuan ekonominya bagus, tinggi, menengah ke atas, ya jangan ditaruh di yang di low ya, jangan taruh yang di low karena mereka cenderung biasanya meminta untuk produk-produk yang customize gitu ya, yang namanya orang-orang kaya gitu kan, mereka menyesuaikan dengan kebutuhan mereka kira-kira kayak gimana. Kemudian educate customer for their rules gitu ya. Karena mungkin banyak orang belum ngerti harus ngapain dengan service ini gitu ya. Ini juga di instansi pemerintah juga sering ya. Jadi instansi pemerintah kan sebenarnya service ya. Jadi kan service mereka itu namanya aja pelayan masyarakat gitu ya. Public servant gitu kan, serve gitu kan. Jadi mereka sebenarnya adalah service gitu. Jadi pemerintah ini sebenarnya service cuman banyak dari instansi pemerintah ini yang belum bisa deliver sebenarnya, belum bisa mengedukasi customer-nya dengan baik tentang peran mereka dan apa yang harus mereka lakukan di dalam service itu gitu ya. Contohnya kalau misalnya kita ke kantor tertentu gitu ya, kantor tertentu kita nggak ngerti harus kemana dulu, setelah ini harus ngapain, setelah itu harus ngapain, dokumen yang harus siapin apa aja, di website kita juga nggak temuin misalnya, ya jadinya satisfaction-nya bisa jadi low gitu ya, karena memang harapan mereka adalah mereka mendapat pelayanan yang baik, mendapat pelayanan yang cepat, ternyata mereka masih harus ke sana kemari, urusannya masih nggak jelas gitu kan ya. Kemudian provide reasons to participate, kemudian ini jelas ya, jadi kenapa sih mereka harus ikutan participate ini gitu ya. Ya kalau tadi, jadi kayak misalnya di gym, ya kita harus encourage orang-orang yang gym ini untuk bisa participate dengan sangat aktif gitu kan ya, karena itu ditentukan keberhasilannya ditentukan oleh mereka juga gitu kan. Dan yang terakhir adalah reward customer performance gitu. Jadi kalau misalnya mereka di titik performance tertentu ya kita kasih reward gitu ya. Reward ini bisa macam-macam, bisa bisa reward hanya sebuah ucapan, sebuah kata selamat, atau mungkin reward yang sifatnya physical ya, kita kasih hadiah tertentu gitu juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah manage the customer mix ya, assess compatibility of segments. Nah ini juga yang tadi ya hubungannya tadi kalau misalnya tadi kan identify and recruit appropriate segments, segmennya yang diambil harus sesuai dan harus jelas. Kemudian yang ini assess compatibility of segments gitu, jadi harus kompatibel, harus relevan gitu ya. Kemudian isolate incompatible segments gitu. Jadi kalau misalnya ada segmen yang nggak sesuai, ya udah kita isolate ya, kita sendiriin dulu gitu ya. Jadi jangan diikutkan sama customer rules yang sifatnya umum, yang sifatnya ada di keseluruhan service kita. Dan kemudian yang terakhir adalah enhance segment compatibility. Jadi tadi ya kalau misalnya ada yang belum kompatibel, ya kita naikkan biar jadi kompatibel. Gimana caranya? Dengan cara apa aja kita harus nge-serve yang tadi misalnya nge-serve customer yang menengah ke atas, ya kita cari kira-kira customer rules yang sesuai dengan mereka itu yang seperti apa gitu kan ya, menggunakan misalnya device apa, kalau misalnya harus menggunakan teknologi apa dan lain sebagainya. Juga yang udah kompatibel itu juga kita push untuk selalu update ya, untuk bisa lebih sesuai dengan update-nya ini sesuai dengan ekspektasi mereka. Wah keren ya, sekarang udah tambah canggih, saya bisa dapat ini lebih cepat, bisa dapat ini lebih cepat. Contoh misalnya di perbankan gitu ya, perbankan dulu yang kita harus untuk minta rekening koran tuh harus ke bank gitu ya, harus ke bank ngeprint di mereka, harus ngantri dan lain sebagainya. Sekarang kan enggak, melalui internet banking gitu kan. Nah itu mungkin bisa dipersif positif oleh beberapa segmen ya. Tapi di segmen lain mungkin juga enggak gitu kan. Segmen yang orang nggak biasa dengan internet, ya mereka nggak akan begitu familiar dengan hal tersebut. Oke, kira-kira itu semuanya dari
yang bisa kita bahas tentang customer rules ya. Jadi saya kira ini melengkapi pemahaman kita tentang rules dari yang kita bahas kemarin di employee. Jadi dari internalnya kita udah ngerti gimana role-nya, kemudian dari eksternalnya juga udah ngerti. Nah, gimana caranya kita nemuin, mempertemukan kedua hal tersebut gitu ya. Kalau bahasanya di sekolah vokasi mengawinkan gitu. Oke, jadi kira-kira itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyain di kolom komentar di bawah atau kalau misalnya bisa reach ke WhatsApp grup yang kita punya, silakan ya. Jadi thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.